Istri durhaka, suami harus bagaimana? Ada 3 perkara yang suami bisa lakukan kalau dia dapetin istrinya durhaka. Istri durhaka itu apa, Bu? 1, yang durhaka sama Allah itu juga durhaka. Kenapa dia durhaka sama Allah? Dia nggak mau sholat. Dia durhaka nih, model istri durhaka. Dia nggak mau puasa. Dia nggak mau nutup aurat, padahal perintah Allah. Maka suami yang kayak gini boleh melakukan sesuatu kepada istri yang durhaka, nusyus disebutnya. Ya, 1 durhaka sama Allah. Yang kedua durhaka sama suami. Dia buka aib suami, kumpul sama kawan-kawan sama ibu-ibu yang lain. Bu, tahu nggak? Suami saya matahannya cuma 10 menit. Contoh ya, misal saya menikah sama suami saya begini-gini, membuka aib rumah tangga, membuka aib ranjangnya, membuka aib dapurnya. Suami saya mah orangnya pelit begini-gini, menjelekkan pasangannya sama orang lain. Ini juga model istri durhaka. Yang ketiga, istri yang tidak mau melayani suaminya atau tidak keluar rumah tanpa yang tidak pernah izin kalau mau keluar rumah sama suaminya. Di ibu ngaji kesini udah izin apa belum? Sudah ya? Sudah dibolehin kan? Ya, apalagi ngaji ya Bu ya. Kalau ada istri mau ngaji gak dibolehin sama suami, tanda kutip bisa jadi suaminya yang durhaka gitu ya. Ngajarin di rumah enggak, manggil guru ngaji enggak, istri mau ngaji nggak boleh gitu. Wah, ini suaminya yang durhaka gitu ya. Tapi istri kemanapun, sekalipun dia ngaji maupun punten mohon maaf ke rumah ibu bapaknya pun harus izin suami. Jangan ibu-ibu bertengkar, kita bertengkar. Saya kan ke rumah ibu saya kan ke rumah ayah saya, masa saya harus izin sama kamu? Oh iya, kalau sudah menikah berumah tangga, suami itu perlu dimintain izin, apalagi terkait datang ke rumah orang tua walaupun itu. Ibu-ibu ya, jadi istri durhaka itu tak kala dia keluar rumah tanpa izin suami. Dia berkhulwat dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan suami. Apalagi sampai berzina, selingkuh dan lain sebagainya. Atau istri, mohon maaf sekali, yang menolak ajakan suami untuk melayaninya. Jadi kalau kita belajar kitab Riyadhus Shalihin itu ada di hadis Nabi, perempuan itu boleh menolak suaminya kalau misalkan ada uzur syar'i tertentu. Apa uzur syar'inya? Sakit. Yang kedua adalah sedang dalam ditimpa musibah. Boleh kita untuk menolak. Tapi kalau nggak sakit, alasannya capek, itu nggak masuk uzur syar'i. Emang berat Bu ya, berat kalau lagi capek itu. Ya Allah, ini jadi apa ya? Kadang tamparan juga buat kita. Aduh ustazah, emang kalau capek nggak boleh ustazah? Nggak ada dalam kamus atau dalam aturan hadis itu, nggak ada. Ya, bahkan kalau dalam hadis itu sekalipun di atas punggung unta, kalau suami sendiri yang menginginkan harus dikasih punggung unta. Ya, artinya apa? Punggung unta itu maknanya zaman Nabi itu kan nggak ada mobil, nggak ada motor, kendaraannya tuh unta sama kuda. Sekalipun di atas kendaraan, kalau suami mau silahkan. Ibu-ibu zaman sekarang punya mobil, maaf punten ya, tapi ini bukan vulgar. Di atas mobil suaminya bilang, mah aduh ayah kayaknya harus nih mah katanya. Ya sok mangga silahkan, yang penting cari tempat tertutup. Cuman kalau suami istri ya jarang di mobil, ya dikiranya nggak punya rumah nanti, dan dikiranya sedang berzina gitu kan. Karena banyak orang-orang yang melakukan perihal demikian adalah orang-orang yang tidak dalam ikatan halal ya. Jadi ya kita mah punya tempat, punya rumah, punya kamar, ya udah sih ya gitu. Tapi kan itu bahasa sindiran saja. Artinya begini, perempuan itu kalau nggak ada uzur syar'i, dimanapun suaminya meminta, sok mangga. Uzur syar'inya tadi apa? Sakit, ditimpa musibah. Yang ketiga sedang haid. Ya, cuman jangan jadi alasan juga Bu. Ternyata kita udah selesai haidnya, gara-gara nggak mau melayani suami, suami nanya, mah udah selesai mah, masih haid. Beneran mah, bener masih haid nih mah pokoknya gitu. Itu gara-gara kita nggak mau melayani suami, padahal pahala kita besar ya ketika kita mampu melayani suami dengan sebaik mungkin.